kami dan kepada rekan-rekan yang berhadir di ruangan persidangan yang tercipta ini. Baiklah, sebelum kami mempersembahkan penampilan kami, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami beserta nama dan peran kami masing-masing dalam praktek peradilan semu perkara perdata. Gugatan perceraian antara Yudi Sentosa sebagai penggugat melawan Cynthia sebagai tergugat. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya yang bernama Taufik Roman Siregar bertindak sebagai panitera. Untuk selanjutnya pada rekan kami. Saya Ridwan Shah, saya sebagai hakim anggota 1. Saya Sri Dewi, saya sebagai hakim ketua. Sidang perkara perdata nomor 14/PDP pada para pihak. Apakah saudara membawa kuasa hukum saudara? Mohon, apakah saudara membawa kuasa hukum termohon? Nama saudara Yudi Sentosa, jenisnya laki-laki, warga negaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan sopir. Benar? Ini saudara. Pada termohon, nama Cynthia, tempat tanggal lahir terdapat 12 November 1997, jenis kelaminnya perempuan, umur 24 tahun, agama Islam, alamat di Jalan Puri Kampung Baru, pekerjaan ibu rumah tangga, kebangsaan Indonesia. Benar, ini identitas saudara? Benar ya? Baiklah, karena para pihak telah lengkap, berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang media. Demikian sidang pada hari ini ditunda selama 10 hari dari sekarang, tepatnya di ruangan klinis Universitas Labuan Batu pada jam 9 waktu Indonesia Barat. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dan pengadilan ya. Baik, sidang hari ini ditutup. Hakim mediasi akan segera memasuki ruang. Saudara pemohon, buka sehat. Ya, baiklah. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai mediasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Putra Awi Akbar Esa MH. Dalam hal ini saya sebagai hakim mediator di pengadilan untuk Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya berkesempatan kepada saudara pemohon dan termohon untuk memperkenalkan dirinya. Nama saya Yudi Sentosa, umur saya 24 tahun, kerjaan supir. Saudara pemohon. Saya Cynthia, umur saya 24 tahun, saya sebagai ibu. Ya, baiklah, langsung saja saya di sini akan menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Baiklah, di antaranya yang pertama, saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk ke tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu sepakat? Baiklah, kalau begitu pertama sekali kita akan mendengarkan keterangan dari saudara pemohon, saudara Yudi, persilakan. Terima kasih yang mulia. Ini yang mulia, saya kan istri saya ini sangat cerewet. Dan saya sebagai supir, saya supir kan. Ya, jadi Apakah tidak ada langkah lain untuk diselesaikan selain untuk perceraian ini? saya sudah sabar yang mulia, tapi saya sudah tidak tahan lagi yang mulia.
Sudah berapa lama saudara menikah dengan saudara termohon? 3 tahun. 3 tahun ya. Dulu kisah-kisah pertama kali awal menikah, macam mana kan? Jangan langsung, jangan ketika emosi itu kita mengambil keputusan. Coba dulu dipikirkan baik-baik. Bagaimana? Coba saya kasih dulu waktu untuk pemohon. Saya memang sudah pikir baik-baik, dan saya rasa saya sudah tidak bisa diganggu lagi yang mulia. Memang saya sudah tidak mau melanjutkan hubungannya lagi yang mulia. Apakah pemohon sudah mempunyai anak? Tapi sudah meninggal. Coba dulu saya mendengar keterangan dari saudara termohon. Waktu ditanya dia di mana, dia nggak pernah kasih kabar. Saya merasa saya sebagai istri tertekan ya Bunda, nggak pernah ada kabar dari suami. Udah itu kami sering berantem cuma gara-gara hal yang sepele ya Bunda. Bahkan dia pernah bilang kalau anak kami itu anak anjing, anak sial yang Bunda. Benar begitu saudara? Semana saya juga sepele itu tidak yang mulia, karena dia sering membawakan aib keluarga kita di Facebook, dan itu saya minta maaf, bilang kalau silap saya, bilang karena saya tidak tahan lagi, saya mengucapkan yang itu. Selaku tim mediasi, tim mediator, saya akan memberikan kata nasihat. Entah mana tahu saudara pemohon bisa menurut pikirannya kan, bisa dibatalkan perceraiannya. Ini salah satu dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 277. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumu, yang artinya jika mereka berketetapan hati untuk mengucapkan kata talak, maka sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan kata Allah itu Allah tidak menyukai perceraian. Tetapi kalau sudah memang ketepatan, sudah tidak bisa lagi dibina, sudah dinasihati, sudah dipanggil orang tuanya, sudah dikembalikan ke orang tuanya masih juga tidak berubah, tidak apa-apa. Kita tadi sudah memasuki, sudah kita ikuti kriteria yang untuk bercerai. Jadi saudara pemohon, coba dulu pikir-pikir kembali, apakah untuk masih menginginkan rumah tangga untuk kembali? Tidak, enggak. Saya sudah pikir-pikir dan saya rasa sudah cukup dengan itu. Saudara termohon gimana? Selama ini saya belum mempertahankan yang mulia untuk tidak bercerai. Saya juga tidak mau ini sampai berjadi. Tidak ada etikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, maka mediasi ini kita anggap gagal. Ya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan menyerahkan hasil mediasi ini kepada Hakim Ketua untuk ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dalam tadi terakhir. Baiklah, kita tutup mediasi ini mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk kembali. Pada hari ini, Sabtu 30 April 2021, sidang perkara perdata nomor 14/miring PD advokat dari kantor hukum Dia Justisia beralamat di dalam masjid nomor 2 Raja Perapat. Pemohon dalam hal ini mengajukan cerai talak terhadap saudari Cynthia binti Sarengat, umur 24 tahun, agama Islam, kerjaan tidak ada, alamat Rumah Pemuda Kampung Baru, Blok A, nomor 14, Kecamatan Raja Selatan. Berdasarkan duplikat kutipan akte nikah nomor 0097/13/4/2019 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Rantau Selatan pada saat pemohon melangsungkan pekerjaan. Akibat pertengkaran tersebut, termohon sampai mengucapkan termohon dan juga kakak ipar termohon. 7. Dalam pertemuan tersebut, pemohon menyampaikan kepada orang
kepada kedua orang tua termohon bahwasanya pemohon sudah tidak sanggup lagi mendidik dan mengatur saudari pemohon. 8. Bahwa maksud dan keinginan pemohon tersebut diterima dengan lapang dada oleh orang tua pemohon, sembari meminta maaf kepada pemohon dan meminta jangka waktu 2-3 minggu kepada pemohon agar melakukan pikir ulang. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan yang telah pemohon uraikan tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim pengadilan agama dan beberapa memanggil para pihak yang berperkara agar dapat hadir di persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memberikan putusan. 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. 2. Menetapkan dan sampaikan kepada majelis hakim pengadilan agama dan beberapa atas segala pertanyaan serta pengabulannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukumnya Anwar Gunawan Nasibuan SH dan Abdul Nasution SH. Pas sudah siap dengan jawaban dari surat gugatannya? Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Dalam ajaran izin nomor 2 terdapat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21/2021 tindak untuk dan atas nama kepentingan Cynthia binti Sarena, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan berumah tangga, alamat Jalan Puri, Umur nomor 14, Kelurahan Batu, Kecamatan Datuk Selatan, Kabupaten Labuan Batu, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Menolak permohonan cerai talak terhadap Yudi Sentosa bin Ibrahim Qasim Ditona dapat diperingatkan dan saling koreksi dan membatasi diri kembali komitmen awal perkawinan mereka dan masa perceraian dulu. 3. Benar pemohon keluarganya mengangkat permohonan kepada keluarganya. Termohon sekitar bulan April 2021 di Rantuk Rapat. Tapi saat itu ahli termohon masih dalam duka nestapa karena pemohon. 5. Sampai di Rantuk Rapat, pemohon dan keluarganya kembali mengatakan permohon kepada keluarga termohon yang dihadiri oleh keluarga pemohon, yaitu mereka sehingga bulan April 2021 pemohon kembali menyusul pemohon ke Medan dan meminta agar mereka baikkan lagi majelis hakim Pengadilan Agama terdapat berkenaan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut. Pertama, menolak permohonan cerai talak permohonan untuk seluruhnya. 2. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara hukum biaya bahwa perkawinan antara termohon dan pemohon putus karena perceraian. 3. Menghukum pemohon untuk memberi nafkah ITA kepada termohon selaku istri sebesar 20 juta rupiah secara tunai pada saat telah diucapkan oleh pemohon rekompensi di hadapan majelis hakim pemeriksaan perkara ini. Terakhir, menghukum pemohon untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini. Memohon putusan yang seadil-adilnya. Pertama, menolak permohonan pemohon seluruhnya. 2. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. 3. Menetapkan dan memberikan waktu kepada Cynthia binti Sarena untuk melakukan menetapkan dan memberikan waktu pertimbangannya dan pengabulan permohonan termohon. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah, semoga Bapak dan Ibu selalu dalam petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya penasihat hukum termohon Muhammad Fidri dan Muhammad Effendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pokok perkara 1, bahwa tidak benar yang mulia di sini dikatakan pemohon ada berhubungan dengan wanita lain. Hal itu hanya disebabkan oleh kecurigaan termohon yang terlalu besar kepada pemohon, dan hal inilah yang sering menimbulkan pertengkaran di antara mereka.
2. Bahwa tentang jawaban termohon pada halaman 1 nomor 2, termohon telah menemui pemohon dan minta maaf sambil menangis kepada pemohon atas perbuatannya tersebut dan mengakuinya di hadapan keluarga pemohon. 3. Bahwa kalimat yang ditulis termohon ke media sosial tentang pemohon sangatlah menyakitkan hati pemohon, karena di mana kalimat-kalimat atau sindiran-sindiran yang dibuat oleh termohon tidak pernah sama sekali dilakukan oleh saudara pemohon. Terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak dan sifat keras kepala yang dimiliki oleh saudari termohon, sehingga membuat pemohon letih dan tidak sanggup lagi untuk menjelaskan segala sesuatu hal. 10. Bahwa oleh karena pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga pemohon dan termohon dengan sangat terpaksa, pemohon meninggalkan rumah kontrakan pemohon dan termohon, memberi izin kepada pemohon yang bernama Yudi Sentosa bin Ibrahim Kosim menjatuhkan talak satu raj'i kepada saudari Cynthia binti Sarengat dalam rekonvensi menolak gugatan rekonvensi penggugat garis milik pemohon seluruhnya, atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum pemohon. Termohon akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum pemohon. Silakan dibacakan dupliknya. Terima kasih yang mulia. Dari hasil duplik dan terdapat 30 April 2021 pada Dewan Majelis Hakim Pengadilan Agama terdapat di hukum pemohon. 2. Bahwa termohon mengakui kekecewaan termohon pernah diungkapkan di media sosial dengan maksud agar pemohon mengerti perasaan termohon. Tidak benar termohon menyebutkan nama anjing dan sial. Bahkan termohon sangat menyayangi anak dalam kandungannya. Menyidangkan gugatan pemohon terhadap termohon, semoga kita semua diberikan rahmat serta petunjuk dan dapat memberikan keadilan dengan seadil-adilnya. Atas segala perhatian dan pertimbangan majelis hakim dan pengabulan permohonan termohon, saya terutama mengucapkan syukur alhamdulillah. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam petunjukan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Pemohon, apakah saudara sudah mengerti dengan duplik yang diajukan oleh pihak termohon? Ya. Terima kasih. Maka sidang ini ditutup. Sidang kali ini adalah pengajuan bukti dari termohon dan termohon dan alat bukti tersebut. Tidak berarti ya. Kalau begitu, apakah pemohon dan termohon sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti? Siap. Siap ya. Baik, dimulai dari kuasa hukum pemohon untuk maju ke depan. Baik, kuasa hukum dari termohon, silakan. Sipir, boleh Ya, dilihat ya. dari cek kebenarannya. Ini bukunya. Maka kepada kuasa hukum pemohon, apakah sudah membawa saksi-saksinya? Sudah ya. Boleh dipanggil kemarin saksinya? Siap. Silakan berdiri dulu, nanti kita akan ambil sumpah. Saudara saksi siap untuk Siap. menyatakan, untuk memberikan keterangan yang Siap. sebenar-benarnya. Siap ya? Baiklah. Kita sumpah dulu ya. Wallahi, demi Allah saya bersumpah. Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya. Bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dalam perkara ini. Kami laki-laki umur 25 tahun, agama Islam, alamat
Muhammad Sigrambal, Jalan Kesehatan, Kelurahan Perdamaian. Baiklah, bisa saudara bacakan, saudara ceritakan kesaksian Anda. Setahu saya si Yudi ini sudah menikah dan pekerjaannya si Yudi ini sebagai supir pribadi. Selain itu, apa saudara tahu penyebab mereka bertengkar? Dia membuat berita selingkuh itu sampai dimasukkan ke Facebook. Dibuat kata-kata jelek itu kan, kata-kata salah. Jadi si Yudi ini merasa malu tuh. Pak Ade uaknya ya. Ya. Pak Ade ini pernah melihat mereka bertengkar. Pada saat itu kan saya sama ponakan saya sendiri ini mendatangi rumah mertua. Sini cuma mengucapkan prosedur ya. Ucapkan dengan orang tua. Ketika mereka saat pacaran sampai menikah, saya ikut menghadirinya. Sebenarnya mereka mempunyai anak, namun telah meninggal dunia. Yudi berprofesi sebagai sopir dengan gaji 2.200.000. Mereka ini memohon dan termohon bagi bertengkar. Pernah ya kemudian ketika melalui via handphone, saya Saudara mau tahu kira-kira penyebab apa mereka bertengkar? bisa daripada penderitaan yang lebih parah lagi lahir dari batinnya. Saudara maju kembali untuk mengajukan identitas saudara ya. Baik, saudara saksi ini sebagai siapanya ya? Orang tua. Orang tua dari Setia ya? Baik. Saudara ini siapanya? Pamannya ya? Bersedia untuk kita ambil sumpahnya? Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya akan menerangkan hal yang sebenarnya. Apa saudara melakukan identitas saudara? nama Sarekat, tempat tanggal lahir, bulan dan selamat 11 Agustus 1976, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, agama Islam, alamat Bandar Selamat 1, Kelurahan Pulau Padan, Kecamatan Rantau Utara. Pekerjaan PNS, kebangsaan Indonesia. Baik ya, di sini saudara menerima kan untuk kita jadi sebagai saksi? Terima kasih. Bersedia ya? Saya Apakah saudara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat ya dua-duanya ya? Ini pemohon ini nikahnya dijodohkan atau jodohnya sendiri? Jadi udah saya tanya sama si Yudi, mereka bagus-bagus pacaran. Jadi bukan karena dijodohkan mereka menikah. Karena menikahnya pun ikutnya orang tuanya semua. Berapa kali? Ya, saya telah mendengar anak saya ribut tengkar di Medan. Di rumah saya saya kasih arahan, saya nasihati supaya mereka itu jangan berpisah kembali. Saudara Ismail sehat ya? Bisa memberikan keterangan saudara ya? Ini kalau pemohon itu habis gaduh curhat nggak sama orang tuanya? Mereka diri dia sering Untuk saudara Ismail, di sini apa saudara mengetahui kira-kira sudah berapa lama mereka bertengkar? Jadi pertengkaran ini apakah tidak pernah diselesaikan secara keluarga atau gimana? beberapa kali kami pun menasihati anak kami saya Ya, baik. Terima kasih atas
14 Mei. Tanggal 14 Mei ya, maka persidangan ini akan dilanjutkan pada tanggal 14 Mei di ruangan klinis hukum jam 9 pagi. Terima kasih. Maka sidang ini ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 14/PDT-G/2021 Peradilan Semu Universitas Labuan Batu Rantau Rapat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Rantau Rapat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara Yudi Sentausa bin Ibrahim Qasim, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan M. Said Mokli, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Asal Selatan, Kabupaten Labuan Batu. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Anwar Gunawan SHMH dan Arden Jali SHMH sebagai advokat dari kantor Biro Bantuan Hukum Dian Justisia yang beralamat di Jalan Masjid Nomor 2 Rantau Rapat sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2021 yang terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Rantau Rapat tertanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensi atau tergugat konvensi melawan Cynthia binti Sarengat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Perumahan Puri Kampung Baru, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuan Batu, selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi atau penggugat konvensi. Pengadilan agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, telah mendengar keterangan pemohon konvensi atau tergugat, konvensi dan termohon konvensi atau penggugat konvensi, telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan. Pertanggal 10 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal yang sama nomor 647/PDT-G/2021 Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Labuan Batu telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 10 April 2019 pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam berdasarkan duplikat titipan akta nikah nomor 0097/4-Romawi/2019 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Rantau Utara sering membuat kalimat yang tidak benar di media sosial mengatasnamakan pemohon yang sama sekali tidak pernah dibuat oleh pemohon. Tangannya yang masih dibilang sumur jagung. Sebagai seorang istri, termohon tidak sedikit pun menghormati apalagi menghargai pemohon sebagai seorang suami. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pemohon terpaksa meninggalkan rumah sewa di Jalan SM Raja dan kos di tempat lain. Akan tetapi termohon tetap tinggal di rumah tersebut. Meskipun demikian, pemohon tetap memberi uang nafkah, belanja dan angsuran rumah sewa yang ditanggung oleh pemohon. Selanjutnya, bahwa sekitar bulan Maret, pemohon mengetahui termohon tidak tinggal lagi di rumah sewa tersebut, yaitu di Jalan SM Raja, dan sejak saat itu pemohon tidak pernah bertambah suami istri yang sah menikah pada 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara tanggal 10 April 2019. Diberikan mut'ah berupa uang 50 juta. 4. Termohon selama bersama dengan pemohon memberi nafkah sebesar 2.100.000, sedangkan penghasilan pemohon sebesar 3.500.000 rupiah. 5. Semua kewajiban tersebut di atas harus diberikan secara tunai. 4. Memberikan waktu pada pemohon dan termohon serta keluarga untuk memberikan nasihat kepada pemohon dan termohon agar hidup rukun dan damai. Dalam perkara pokok, 1. Bahwa tidak benar pemohon ada berhubungan dengan wanita lain. 1. Tidak mengabulkan permohonan pemohon. 2. Tidak memberi izin kepada pemohon Yudi Sentosa bin Ibrahim untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon Cynthia binti Sarengat muka persidangan Pengadilan Agama Rantau Rapat. Dalam rekompensi, 1. Mengabulkan gugatan rekompensi untuk seluruhnya. 2.
menghukum pemohon untuk membayar nafkah hutang termohon kompensi penggugat rekompensi selaku istri sebesar Rp11.500.000 secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon kompensi atau tergugat kompensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini. 3. Menghukum pemohon untuk memberi nafkah iddah pada termohon selaku istri secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon kompensi atau tergugat kompensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini. Subsidiar atau apabila pengadilan agama atau perkara lain mohon majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya, menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti. Kesempatan pertama dimanfaatkan oleh pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya yang terus kata-kata kasar terhadap pemohon sehingga pemohon merasa malu adanya berita tersebut. Bahwa saat ini pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sejak kapan mulai pisah rumah dan mengetahui apakah pemohon dipulangkan ke orang tuanya atau pergi sendiri dari rumah bersama. Bahwa saksi dan juga pihak keluarga pernah menyampaikan namun tidak berhasil. Dodo selaku saksi di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi kenal dengan pemohon karena berteman sejak kecil, sedangkan pemohon selaku istri pemohon kenal sejak pemohon dan termohon pacaran. Telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator. Akan tetapi mediasi gagal, maka maksud dari Firman nomor 1 tahun 2006 telah terpenuhi. Menimbang bahwa permohonan pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan bahwa pemohon sejak bulan Juli 2020 hubungan rumah tangganya dengan termohon tidak harmonis. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering menelepon pemohon pada saat bekerja sehingga mengganggu aktivitas pemohon. Selain itu, termohon pernah mengucapkan bahwa anak yang dengan termohon adalah anak anjing, anak haram dan anak sial dan minta digugurkan. Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat Wadah Kuldirak Mari nomor 28 garing PU ADA AG garing 10 Romawi garing 2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini. Menimbang bahwa gugatan penggugat termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Tentang nafkah terhutang penggugat atau termohon selaku istri dari mulai bulan Maret 2021 dengan rincian 75.000 kali 5 bulan yang dihitung sebesar Rp11.250.000 dan diserahkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh tergugat di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini. 2. Tentang nafkah iddah penggugat atau termohon selaku istri yang diceraikan sebesar Rp20 juta diserahkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini. 3. Tentang biaya mut'ah kepada termohon selaku istri sebesar Rp50 juta diserahkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon di hadapan majelis hakim. Menimbang bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi termohon penghasilan atau gaji tergugat menurut Termohon Yusuf Ausar bin Ibrahim untuk menjatuhkan talak 1 Reski terhadap termohon Cynthia binti Sarekat dengan depan sidang pengadilan agama atau rapat. Memerintahkan panitera pengadilan agama atau rapat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai dan
menetapkan nafkah dan hukuman berupa uang sejumlah 3 juta rupiah, menghukum tergugat untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana diatur dalam Amar Putusan 1, 2, 3, dan 4 di atas kepada penggugat, menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Dalam konvensi dan rekonvensi, demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawaratan majelis yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2021. Kami Sri Dewi SAI sebagai Ketua Majelis, Hendra Soni Rambe SAI sebagai Hakim Anggota 1, Ridwan SAI sebagai Hakim Anggota 2.